Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang mikrobiologi air. Perkenalkan, nama saya Raudatul Munawwarah dengan NIM 732196202008 Universitas Muhammadiyah Andrekang Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Biokewirausahaan angkatan ke 2021. Dan ini ada. Baik, kita lanjut ke pendahuluan. Yang pertama yaitu air. Air adalah materi esensial di dalam kehidupan. Tidak satupun makhluk hidup di dunia ini yang tidak memerlukan dan tidak mengandung air. Sel hidup, baik tumbuhan maupun hewan, sebagian besar tersusun oleh air. Seperti di dalam sel tumbuhan terkandung lebih dari 75% atau di dalam sel hewan terkandung lebih dari 67%. Keperluan sehari-hari terhadap air berbeda untuk tiap tempat dan untuk tiap tingkatan kehidupan. Yang jelas, semakin tinggi taraf kehidupan, semakin meningkat jumlah keperluan akan air. Yang kedua yaitu mikrobiologi air. Mikrobiologi adalah studi tentang mikroorganisme yang uniseluler atau sel kluster organisme mikroskopis. Oleh karena itu, mikrobiologi air mengacu pada studi tentang mikroorganisme yang hidup di air atau yang dapat diangkat dari satu habitat yang lain dengan air. Ada dua jenis utama dari air, yaitu air tanah dan permukaan air. Yang pertama yaitu air tanah. Ini berasal dari sumur dalam dan mata air bawah tanah. Ini adalah hampir bebas dari bakteri karena tindakan penyaringan dalam tanah, pasir, dan batu. Namun, mungkin menjadi terkontaminasi ketika mengalir sepanjang saluran. Yang kedua yaitu permukaan air. Ini ditemukan di sungai, danau, dan sumur dangkal. Udara melalui yang melewati hujan selalu mencemari air. Sumber lain adalah berbagai jenis perusahaan dan pertanian, peternakan oleh sisi arus air. Kemungkinan sumber kontaminasi mikroba dari tuah air tanah dan limbah pertanian, peternakan hewan, air hujan, limbah industri, buangan dari instalasi pengolahan air limbah, dan badai kabut dari wilayah kota. Pencemaran air. Air dapat mendukung pertumbuhan berbagai jenis mikroorganisme. Sebagai contoh, kegiatan kimia ragi strain tertentu menghasilkan bir dan roti. Selain itu, pertumbuhan beberapa bakteri dalam air yang terkontaminasi dapat membantu mencerna racun dari air. Namun, keberadaan penyakit lainnya yang disebabkan mikroba dalam air adalah tidak sehat dan bahkan mengancam kehidupan. Kontaminasi yang mencemari air digolongkan ke dalam 3 kategori, yaitu kimiawi, fisik, dan hayati. Kontaminan-kontaminan tertentu dalam setiap kategori ini dapat mempunyai pengaruh nyata terhadap kualitas air. Pemurnian air. Air mungkin saja terlihat jernih, tidak berbau, dan tak berasa, tetapi tidak aman untuk diminum. Air yang baik dan aman untuk diminum ialah air yang bebas dari mikroorganisme, penyebab penyakit, dan zat kimia yang merusak kesehatan. Pencemaran air oleh mikroorganisme atau zat-zat kimia berarti air tersebut mengalami polusi dan tidak dapat diminum. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemurnian terhadap air yang telah tercemar. Pada umumnya dilakukan oleh pabrik pemurnian air dengan tujuan dapat menghasilkan air dengan kualitas yang aman untuk dikonsumsi manusia. Ada 4 cara utama yang digunakan dalam pemurnian air, yaitu yang pertama sedimentasi, yang kedua klorinasi, yang ketiga filtrasi, dan yang terakhir yaitu desinfektan. Peran mikroorganisme dalam air. Saat ini, mikroba banyak dimanfaatkan untuk pengelolaan lingkungan karena dapat memperbaiki kualitas lingkungan perairan.
Selain itu, karena mikroba mampu merespon perubahan fisika atau kimia dalam suatu lingkungan, sehingga dapat digunakan sebagai indikator alami terhadap perubahan lingkungan akibat dari pencemaran air. Selanjutnya, yaitu mikroorganisme sebagai patogen. Mikroorganisme, air, dan bakteri patogen. Itulah 3 komponen yang saling terkait. Bakteri patogen itu termasuk salah satu jenis mikroorganisme, dan sumber mikroorganisme yang ada dalam air berasal dari berbagai tempat seperti udara, tanah, sampah, lumpur, tanaman, bangkai, kotoran hewan dan manusia, bahan organik, dan lainnya. Di sini dapat dijelaskan bahwa keberadaan air di alam ini dapat menjadi medium pembawa atau sebaran mikroorganisme patogen yang berbahaya bagi kesehatan. Oleh karena itu, keberadaan mikroorganisme patogen dalam air harus kita waspadai, apalagi pada umumnya mikroorganisme tersebut berupa bakteri-bakteri penyebab infeksi saluran pencernaan. Inilah hubungan dari mikroorganisme, air, dan bakteri patogen. Itulah tadi presentasi dari saya dengan materi mikrobiologi air. Semoga bermanfaat. Nad'u ilallahi ta'ala fi kitabil karim bi khulusin niyati wa haqqil yakin. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.